Halo kan, salam Iwa Buncit. Ini paket gede banget, sampai memenuhi kamera, tampilan kamera. Jadi ini adalah Risen RC-AA100 aerator jumbo yang mungkin saja sedang kamu cari, kamu butuhkan mungkin buat akuarium jumbo kamu atau buat kolam ikan hias kamu seperti ikan mas koki atau ikan koi. Butuh reviewnya? Nah, silakan cek video ini hingga selesai. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Terima kasih kepada Bow Industries yang sudah mengirimkan Risen RC-AA100 ini, aerator jumbo ini buat kamu yang butuh peralatan ikan hias, aquascape dan juga ikan hias air laut. Silakan cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Risen RC-AA100 sebuah aerator jumbo yang dari tampilannya aja kelihatan banget ya kalau ini jumbo. Lihat tampilannya benar-benar memenuhi layar kamu. Dari depan sini sudah kelihatan bentuk aeratornya yang kalau diperhatikan nggak lazim ya, kayak bentuk trafo. Kalau kamu mulai hidup di tahun 90-an nggak asing lagi, trafo step up mulai dari 110 ke 220 biasanya seperti itu trafonya. Dan di bagian depan ini ada fitur, ada tulisan tidak bising dengan pompa udara yang kuat, lebih bertenaga, hemat energi, tidak bising, diulang ya, ramah lingkungan. Kemudian di sisi lainnya ada peringatan dan juga ada tabel detailnya. Untuk yang RC-AA100 ini paling gede, dia punya daya di 50 watt, kebutuhan dayanya di tegangan 220 volt, dan untuk kapasitas udaranya di 80 liter per menit. Dan ini tekanannya. Sedangkan di sisi lainnya cuman tampilan ini aja, jadi nggak terlalu banyak detail yang ditampilkan. Oke, kita langsung buka saja. Nah, langsung disambut dengan styrofoam. Ini aerator cukup eksklusif karena biasanya beli aerator ya kalau nggak bubble wrap ya langsung aeratornya aja. Kalau ini nih dilapisin dengan styrofoam. Di sisi kanan kita dikasih peralatan, kita buka. Nah, langsung disambut dengan unitnya. Di sisi kanannya ini ada kabel AC yang sepertinya ada buat ngatur pressure atau tekanan, banyaknya gelembung. Kita angkat dulu. Nah, di paket pertama kita dapat selang kecil yang kalau diameternya admin kurang tahu ya, ini kecil. Kemudian kita dapat ini percabangan. Jadi dari satu selang ini dibagi, dimasukkan seperti ini, dibagi menjadi 12. Jadi kamu bisa gunakan 12 lubang dalam waktu bersamaan. Kemudian kita dikasih mulut ujungnya yang nyambung ke mesin aerator Risen tadi. Dan tak lupa ada karet seal supaya nggak ada udara yang bocor. Biasanya diletakkan di sini. Kemudian kita lanjut ke unitnya. Kalau dari kelihatannya gimana? Kayak full metal dan pastinya berat. Iya beneran ini aerator berat banget dan bisa dibilang aerator terberat yang pernah admin miliki. Jadi beratnya ini sekitar 3,5 kg. Jadi pastikan pada saat kamu mesen aerator ini sudah bakal tahu ongkirnya berapa, karena berat banget. Dan pastikan aman juga pada saat pengemasannya, karena iya benar-benar berat. Dan memang sepertinya aerator ini diperuntukkan bukan sekedar untuk akuarium saja, tapi lebih kepada kolam. Atau mungkin buat kamu yang piara ikan itu banyak akuariumnya dan butuh 12 lubang tadi, nah bisa gunakan aerator ini. Jadi aerator ini di bagian tampak samping atau depan ya, tampak samping itu sudah disuguhin dengan kayak semacam apa ya, kayak semacam rumahan dari metal. Ini solid. Kemudian di bagian sisi lainnya ada dudukan. Ini dia dudukan.
dan ada lubang juga, bisa kamu pasang mur jika dibutuhkan. Di sisi depan, di bagian depan ada lubang untuk keluaran udara. Di bagian belakangnya sendiri ada tempat kabel, ini dia, dan ada saklar yang sekaligus sebagai pengatur pressure. Kedengeran on off-nya. Dan di bagian atas bawah ini ada semacam plat besi yang admin kurang tahu fungsinya buat apa, kayak semacam pengunci. Dan untuk lebih afdolnya ya tes langsung aja ke dalam akuarium, gimana hasilnya. Dari segi tampilan sebenarnya kita sudah mengetahui ya kalau aerator super jumbo ini yang kayak gardu listrik ini, trafo listrik ini bukan diperuntukkan untuk akuarium rumahan seperti yang ada di belakang kamu ini. Walau memang ukurannya 1 meter lebih, 120 cm, tapi benar-benar overkill untuk menggunakan aerator segede ini. Ya walau memang sebenarnya kalau kamu mau gunakan untuk akuarium rumahan ya bisa sih. Bisa-bisa aja, sah saja ya, uang-uang kamu juga. Tapi ya ini cocoknya diperuntukkan untuk kamu yang punya kolam, semisal ikan koi, atau mungkin ikan mas koki yang taruh di kolam, atau mungkin punya ikan predator, semisal ikan lohan yang cukup banyak pakai sekat. Biasanya lebih dari 10 sekatnya dalam satu akuarium. Nah itu bisa menggunakan ini, aerator jumbo ini. Atau mungkin kamu yang peternak lele, peternak ikan patin, ikan lainnya, ikan konsumsi juga bisa menggunakan aerator ini karena dorongan pressure dari udara untuk aerator ini, dari aerator ini itu kuat banget sehingga cocok untuk penggunaan yang membutuhkan selang agak jauh karena pressure-nya itu masih sampai walaupun cukup jauh. Jadi cocok untuk hal-hal semacam itu. Harganya juga nggak bisa dibilang murah ya untuk golongan aerator rumahan. Jadi memang kalau kamu punya usaha atau mungkin punya kolam atau mungkin memang untuk ternak atau breeding yang benar-benar serius, nah ini cocok menggunakan aerator ini. Walau di boxnya itu dibilang aerator ini silent, sunyi, ya pada kenyataannya aerator segede gaban gini ya nggak sunyi. Di mode medium aja itu sudah kenceng banget, apalagi di mode maxnya. Ya paling banter kalau dibilang mau sunyi ya di mode minimalnya. Ketika kamu coba ceklekin knobnya itu, nah itu yang suara minimalnya. Jadi kalau mau dibilang nyari silent ya jangan aerator ini, karena aerator ini lebih ke performa untuk mendorong udara yang lebih kencang daripada aerator biasanya. Pada saat pengaplikasiannya sendiri admin jarang mereka menggunakan splitter atau adapter atau pembagian seperti ini yang disertakan dalam pembelian. Kebanyakan yang admin lihat itu langsung disambungin ke pipa. Jadi lubang ini langsung disambungin ke pipa setengah in, kemudian dibikin jalur yang lebih rapi langsung menuju skat-skat akuarium. Biasanya untuk progresan yang admin lihat itu di ikan lohan, itu biasanya langsung menggunakan pipa jadi lebih rapi. Buat yang nanyain, Min, di bagian atas ini itu metal kan? Apakah ini bakal nyetrum ketika tersentuh tangan? Kalau di mode minimalnya itu ketika baru dinyalakan, dia nggak ada arus listrik di atas ini. Jadi aman ketika admin coba menggunakan test pen, di tes itu nggak ada arus listrik, lampunya nyala. Namun ketika di mode medium, di mode max itu lampu dari test pennya menyala, jadi ada arus listrik. Jadi ada listrik statisnya di covernya ini. Ya memang nggak bikin cedera sih, tapi bikin terkejut aja dengan listrik statis tersebut ketika tersenggol. Jadi pastikan jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk aerator ini. Taruh di tempat yang nggak terlalu mencolok karena ya ini bising. Belum lagi bagian cover ini nyetrum. Apalagi kalau grounding di rumah kamu, kelistrikan di rumah kamu itu kurang bagus,
Bisa jadi groundingnya itu lebih gede daripada yang admin tunjukkan. Oke, itulah dia review dari admin untuk aerator Resen RC-AA100. Buat kamu yang butuh aerator kenceng untuk breeding yang benar-benar serius, untuk kolam atau mungkin untuk peternakan ikan konsumsi, bisa menggunakan aerator super jumbo ini. Untuk akuarium rumahan, admin sarankan ya gunakan yang 4 lubang aja sudah bagus itu. Tapi kalau kamu mau menggunakan yang 12 lubang ini ya sah saja. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunsi.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.